Oke, sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Purnomo. Beliau adalah seorang penghobi sepeda dan menurut saya sepedanya cukup banyak dan cukup luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin tentang sepeda-sepeda yang unik, sepeda-sepeda yang dalam tanda kutip rare item, di sini tepatnya di Sagu nomor 1. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Purnomo tentang apa sih kegiatannya selama pandemi ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kalau Selamat boleh pagi tahu, semua. selamat pagi semuanya. Oh ya teman-teman, sebelum saya memulai, saya mau tunjukkan. Jadi saya sudah melakukan tes. Jadi tes ini dan aku juga. Nah, Jadi Bapak aman juga kita. sudah tes. Jadi kita aman. Sementara masih aman. Ya. Jadi saya selalu membiasakan untuk setiap kali bertemu dengan seseorang saya melakukan tes dan supaya saya aman dan orang yang saya wawancari juga aman. Oke, yuk kita mulai mengenal lebih dekat dengan Ontelis yang ada di Indonesia. Pak, kalau boleh tahu aktivitasnya selama pandemi ini apa aja sih Pak? Selama pandemi aktivitas tidak banyak sih sebetulnya. Paling. Nah, jadi karena saya bilang nggak banyak, memang kita nggak bisa kemana-mana sih. Kita saling menjaga lah, saling menjaga. Jadi kita nggak kemana-mana, paling ya kita paling kegiatan karena sesuai dengan hobi, kita merawat sepeda. Terus kalau ada event kecil-kecilan seperti kemarin, tapi sebelum booming sebelum booming, setelah ini kita juga nggak berani lah. Paling itu aja lah. Kopi. Kebetulan ada tempat kopi nggak jauh dari rumah. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu Bapak Purnomo ini di sosial medianya itu ada satu nama di akhirnya yaitu Lurah Abilowo. Nah mungkin teman-teman juga penasaran tuh. Kalau kita tahu ada teman-teman kita yang lain mungkin menggunakan nama akhirnya itu ada yang Simplek, ada yang ngomongin tentang Vongers, Gazelle dan sebagainya. Nah, kita coba tanya nih, kira-kira kalau yang di sematan nama Lurah Abilowo itu dari mana? Pak, boleh sedikit diceritakan, Pak? Begini. Jadi kalau boleh saya ngomong, sebenarnya kejadiannya unik sih. Unik dan tidak sengaja sebetulnya. Jadi waktu itu Mas Daniel, kalau kita ingat waktu itu ada event di Purwokerto. Event pertama kali di Gor Satria. Kita kan waktu teman-teman Surabaya kan berangkat satu bus ya. Kita satu bus lah. Selama di satu bus kan perjalanan jauh tuh, hampir 10 jam waktu itu ya. Karena belum ada tol. Betul, Ingat kan masih ya? Betul. Nah, selama perjalanan itu sama kru busnya itu kan istilah diputarkan, kalau di Jawa Timur ludruk ya. Betul. Ludruk yang dalam waktu itu saya lupa nama ludruknya apa, yang jelas mungkin pemerannya saya masih ingat, salah satu yang dipimpin oleh Cak Supali ya. Oh ya, karya budaya berarti Pak. Karya budaya. Waktu itu ceritanya tentang Joko Sambang, masih ingat ya, Joko Sambang. Selama diputer itu mulai awal sampai akhir tuh kita kan tertawa terus satu bus tertawa sampai akhirnya kita tidak terasa waktu. Akhirnya kita nyampe di Purwokerto. Waktu pulang saya minta diputarkan lagi. Waktu itu kita tahu sendiri kan bisnya bis ekonomi, jadi itu kan desek-desekan. Ya betul. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan dan juga istilahnya keresahan hati. Kok nggak nyampe, saya minta diputarkan dan ternyata itu masih ketawa lagi. Padahal yang sama ya. Cerita yang sama itu udah kena. Nah di situ ada salah satu tokoh yang namanya Lurah Abilowo. Ada Joko Sambang, ada Lurah Abilowo, ada orang Belandanya juga, karena memang tentang perjuangan. Nah itu menarik saya, terus saya waktu itu ngomong ke di teman samping saya duduk, aku nanti begitu pulang nama aku tak ganti Lurah Abilowo sama Facebook. Saking, dan itu sebenarnya ya juga karena untuk mengenang perjalanan itu tadi. Ya bagaimana kita mendatangi event dengan bersusah payah waktu itu. Iya. Kita naik bus, perjalanan 10 jam. Ya, kan Mas Daniel waktu ikut juga kan ya? Iya, waktu itu. Iya, ya itulah ceritanya seperti Jadi ceritanya seperti itu, sangat berlanjut. Sampai sekarang ternyata justru nama itu membawa hoki untuk saya. Betul. Oke ya teman-teman, jadi itu tadi sedikit cerita tentang ngomongin tentang dalam tanda kutip nickname bagian belakangnya Lurah Abilowo. Nah,
Coba kita akan ngobrolin juga tentang sepeda. Pak, sekarang ini berapa sih Pak jumlah sepeda yang dimiliki Bapak kira-kira? Di atas 10 lah. Di atas 10. Tidak berani ngomong langsung ya detailnya. Di atas 10 lah ya, gak enak nanti. Oke. Di atas 10 ya Pak ya. Oke. Dari sepeda-sepeda yang Bapak miliki, kira-kira sepeda apa Pak yang paling Bapak senangi? Gitu. Saya kebetulan jadi yang tak miliki itu kebetulan jarang dimiliki orang lain lah. Memang saya pilih-pilih dalam artian kalau memang ada yang istilahnya sepeda yang kalau saya boleh bilang banyak beredar, maka akan saya lepas. Ya. Dan saya tidak lepas dari mengumpulkan sepeda yang ada riwayatnya, jadi ada sejarahnya. Ada historinya jadi, ya. Ada storynya lah. Seperti saya punya Bugres yang ex dokter ya, itu masih original. Sampai sama tas dokternya masih ada. Wow. Dan itu jarang tak pakai juga. Terus ada saya punya Transport tapi merek Simplex. Transport Fit merek Simplex. Transport Fit merek Simplex. Terus ada Gazelle seri 12. Dulu ada seri 3. Terus ada sepeda Swiss Army. Sepeda militer ya Pak ya. Terus ini yang di belakang ini Gazelle cross frame ya. Cross frame. Terus ada satu lagi yang unik juga, mereknya Gazelle juga, tapi dia brown fit. Ya. Oke. Merek Gazelle. Ya, Dan itu ternyata unik juga ceritanya gitu. Ada riwayat dari beberapa teman. Jadi ada riwayat. Nah, ini boleh cerita ya tentang boleh Pak ya? Diceritakan Brown fit gimana ya? Pak dapatnya itu Pak? Brown fit itu saya dapat dari salah satu teman, tokoh ontel nasional juga. Kebetulan waktu itu udah lama sekali. Tahun berapa lupa aku dapatnya ya. Tahun 2014 atau 15 dapatnya. Waktu itu memang belum banyak seperti sekarang. Teman-teman sekarang udah banyak. Pandai. langsung mendatangkan dari asalnya. Dulu masih jarang. Dan saya kebetulan kenal baik dengan tokoh tersebut. Dan beliau ada link untuk ke sana. Akhirnya saya pesen dan sempat membuat ketir-ketir juga. Karena apa? Karena ini kan sepeda bermesin. Betul. Waktu itu memang tidak tahu saya ada kendala apa. Jadi kita sudah lunasi semua pembayaran. Sepeda datang itu sekitar 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih ya Pak ya. Belum ada kabar. Sebolak-balik saya calling teman tersebut. Dia ngomongnya ya, tenang aja Pak, tenang aja. Pasti datang. Saya yakin, saya percaya. Karena memang teman tersebut istilahnya memang tidak pernah main-main lah. Tidak pernah main-main. Ya. Cuma yang mengkhawatirkan adalah karena kekhawatiran saya tanya ke sana ke sini, ke sana kemari. Makanya ada yang bilang, Pak itu sepeda bermesin loh Pak, kemungkinan untuk masuk sulit. Iya betul. Terus saya seandainya nanti memang nggak bisa masuk, diikhlaskan aja. Itu langsung diikhlaskan. Tapi alhamdulillah akhirnya datang juga, dibarengi dengan beberapa sepeda datang juga. Iya. Terus, ada kejadian unik lagi. Waktu itu tahun berapa saya lupa. Waktu itu kebetulan teman kita ontelis dari Yogyakarta, Pak Said Nugroho. Pak Said Nugroho main ke rumah, main ke sini. Jadi waktu main ke sini, beliaunya melihat sepeda ini terkejut. Kenapa Pak terkejut? Saya bilang gitu. Apa mungkin ada riwayat? Beliaunya bercerita bahwa Pak Said itu waktu di Belanda. Brown fit ini sudah dipegang. Sudah ditawar, cuma akhirnya di cancel ya. Di cancel karena waktu itu Pak Said punya pendapat atau berpikir bahwa khawatir tidak bisa masuk di Indonesia. Karena bermesin itu tadi ya Pak ya. Terus ternyata begitu dia nyampe di rumah saya sini, dia terkejut, ternyata udah nyampe di Gresik sepeda. Unik banget ya teman-teman ya sepeda ini ceritanya ya. Dan menurut
menurut yang teman saya yang mendatangkan dari Belanda sana, bahwa sepeda ini Brownfield ini satu-satunya yang ada. Banyak memang Brownfield Gazelle tapi nggak sejenis dengan ini. Oh, modelnya berbeda ya, iya, Pak ya. Berbeda. Oke. Untuk model ini karena apa? Yang paling unik kan mungkin nanti bisa Mas Dani lihat ya. Iya. Jadi unik adalah sistem shock depan. Biasanya kan pakai pir atau apa, ini enggak. Kalau saya pernah cari tahu, untuk ada yang bilang bahwa ini sistem shock depannya sistem anting. Oh. Jadi seperti enggak tahu lah apa istilahnya kok. Jadi kayak mirip lengan ayun gitu ya, ayun ya. Dia pakai apa? Pakai vibet ya, pakai fanbel ya. Kayak mirip fanbel gitu ya. Ya itu unik juga. Iya. Ini dulu waktu paling sering tak pakai. Karena waktu itu tak buat kerja. Jadi pulang pergi kantor saya pakai ini. Pakai ini ya Pak justru Pak ya. Wow. Iya. Menarik sekali sih Pak. Iya. Banyak sih kalau teman kenapa nggak dilepas, aku seneng Pak. Karena seneng ya Pak ya sepeda ini ya, luar biasa. Benar. Dan cukup punya banyak riwayat ya Pak ya, tadi ya. Dengan mendapatkannya juga susah tadi. Susah. Terus mari gitu punya riwayat untuk menemani di masa-masa waktu kerja gitu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu dari beberapa koleksi Bapak ini kan menurut saya cukup luar biasa gitu. Ada nggak sih Pak keinginan untuk mendapatkan satu sepeda yang menurut Bapak ini saya perlu nih punya ini gitu. Nah, kira-kira sepeda apa Pak itu Pak kira-kira Pak? Begini, di awal-awal sih saya melihatnya kan biasa saja. Jadi yang keinginan saya adalah punya Bunny Varting. Bunny Varting, tapi ya memang ya seperti teman-teman sekarang lah. Bukan masalah sekarang lagi booming atau apa enggak. Dulu saya melihatnya biasa. Waktu kita di IFK itu juga pernah ditawari, saya juga nggak tertarik. Yang di Bali ya Pak ya? Iya di Bali, IFK di Bali tahun 2018 pernah ditawari, saya nggak tertarik. Waktu itu yang nawarin malah orang bule sana kan. Orang bule sana langsung. Saya nggak tertarik. Terus akhir-akhir ini setelah saya megang Kosti ya, jadi ketua Kosti. Saya kok punya keinginan ingin punya Bunny Varting. Karena apa sih? Karena ini bukan masalah apa-apa ya. Jadi Bunny Varting itu sebetulnya sama dengan sepeda yang lain. Cuma untuk mendapatkannya kan susah. Betul. Seandainya ada pun kan harganya mahal. Betul. Beredarnya akhirnya kan banyak teman-teman yang membuat sendiri. Betul. Justru teman kita yang dari Semarang, juga cukup sedih juga almarhum Mas Daronjin. Karyanya udah luar biasa, udah diakui sama luar negeri juga. Dari mancanegara banyak yang pesan ke dia. Jadi saya kenapa sekarang tertarik dan ingin memiliki, karena setiap ada event IFK itu saya melihatnya Bunny Varting jadi ikon gitu. Karena apa? Yang dilombakan tuh selama ini saya lihat tuh Bunny Varting. Yang dilombakan loh ya. Kalau untuk karnavalnya, untuk istilahnya untuk keliling-keliling kotanya bebas beda. Tapi untuk lomba saya lihat kok selalu Bunny Varting lah. Sedangkan kita di sini kan di nasional Indonesia ya, di Indonesia masih kurang peminatnya. Betul. Dalam artian saya ingin memiliki, dan kelihatannya bukan saya tok sih yang ingin banyak saat ini. Saya pun juga Pak kepengen. Banyak. Dalam artian nanti kedepannya tuh paling tidak Kosti jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa menyamai atau mungkin lebih dari negara-negara ASEAN dan mungkin dunia lah. Iya. Untuk persepedaan, jadi untuk dan terutama dari Bunny Varting itu. Iya. Sedikit Pak. Kemarin itu saya nyoba Pak, saya cerita sedikit. Kemarin itu saya coba naik sepeda Bunny Varting gitu. Ternyata kesusahannya itu adalah waktu pertama naik dan waktu saat turun. Kalau di atas sih menurut saya hampir sama dengan sepeda-sepeda umum. Bapak sendiri pernah mencoba sepeda Bunny Varting? Belum pernah. Sebetulnya ada sih kesempatan teman-teman meminjami, monggo Pak kalau mau pakai silakan nyoba. Saya khawatirnya karena apa? Satu, sepeda itu sepeda
yang jarang dimiliki orang. Iya, Nanti betul. waktu tak pakai jatuh terus patah, waduh aku malah gantiin gitu ya. paling tidak nantilah paling Iya, tidak iya, punya iya. dulu baru Kalau belajar punya dulu lah. baru belajar. Paling Oke. tidak sip lah. Iya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi kemarin puji Tuhan teman-teman di Gresik, di Kosti Gresik, waktu teman-teman kalau tahu liputan saya yang kemarin itu mencobakan sepeda pennyverting ke masyarakat sekitar. Jadi responnya juga cukup variatif. Ada yang baru pertama nyoba langsung bisa, ada yang perlu diulang beberapa kali untuk bisa. Nah, kita pengen tahu nih, kan kita ngomongin tentang lebih dekat dengan ontelis yang ada di Indonesia. Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak event yang menurut Bapak mengena sekali dan tertancap sekali dalam hati. Kira-kira waktu pengalaman Bapak ikut di beberapa event di mana Pak kira-kira? Banyak sih sebetulnya. Banyak ya Pak. Banyak Ya? sekali. Kalau di luar pulau, memang di luar pulau selama ini yang tak ikuti baru 2 pulau sih, Kalimantan sama Sulawesi ya. Sulawesi, betul. Cuma saya terkesan waktu di Banjarmasin sebetulnya waktu itu ada Munas atau apa ya. Karena selain kita ngontel di sana tujuannya ngontel dan Munas, ternyata ada sisi lain yaitu waktu itu ke Pasar Apung. Wow. Iya. Jadi ada wisata ke Pasar Apung. Jadi itu sangat berkesan sekali dan saya malah berharap mungkin sudah banyak dilakukan sama teman-teman di provinsi yang lain. Jadi saya berharap ya memang harusnya event itu seperti itu gitu loh. Ya. Bukan hanya event sepeda kita ngumpul rame-rame, kita keliling-keliling, joget-joget terus pulang. Paling tidak ada sesuatu yang nyantol lah. Iya. Memperkenalkan potensi wisata daerah. Betul. Memang seperti itu. Iya. Terus ada lagi waktu itu yang pengalaman yang menarik di, kalau menurut saya ya, menarik pengalaman di Bondowoso. Di Bondowoso ya Pak ya. Event di Bondowoso waktu itu. Jadi di sela-sela event itu tahun berapa saya lupa, udah lama sekali soalnya. Itu ada teman-teman komunitas Bondowoso selama event itu bersih dari sampah. Wow, Hebat teman-teman. Iya. Jadi memang waktu itu saya sebagai ketua Jatim pernah berpesan juga sih waktu itu buat istilahnya stakeholder kita yang bersama dengan kita terkesan. Bukan hanya terkesan karena keunikan sepeda, tapi istilahnya apa ya, cara kerja atau mungkin budaya ontelis. Betul. Satu, kita kalau di jalan tidak mengganggu lalu lintas. Betul. Waktunya lampu merah ya berhenti. Yang kedua, tempat acara kita datang bersih, meninggalkan tempat harus juga bersih. Dan itu pertama kali terlaksana di Bondowoso. Untuk sekarang sudah banyak sih, banyak yang mengikuti. Banyak yang mengikuti. Termasuk ibu-ibu dari kemarin tuh, kalau saya nggak salah, teman-teman dari Kosti Sidoarjo, ibu-ibu juga melakukan hal yang sama ya Pak ya. Wow. Jadi teman-teman acara panggung mereka sibuk ngambil sampah ya, nggak peduli. Itulah saya senang. Oke. Teman-teman, jadi ontelis itu adalah ontelis yang berdampak buat sekitar. Ya, kalau kita datang kondisinya bersih, pulang harus lebih bersih lagi. Nah, yang menarik lagi Pak, saya itu tertarik dengan kehadiran ibu di setiap event. Nah, saya lihat dimanapun Bapak pergi pasti ada ibu. Nah, supportnya luar biasa menurut saya. Bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana peran ibu untuk mendampingi Bapak selama ini di kepengurusan maupun di mana? Iya, jadi sebetulnya kalau saya boleh acung jempol bukan untuk ibu saya yang di rumah, bukan untuk istri saya. Semua istri teman-teman, ibu-ibu teman-teman itu termasuk orang-orang hebat. Karena apa? Setuju. Dia mengikhlaskan atau merelakan suaminya. Istilahnya untuk istilahnya, kalau saya ngomong apa ya? Kalau bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya, ngeculno bojone ngedan. Iya kan? Saya ingat Pak, itu waktu di Bandung ada yang ngomong gini.
waktu kita di dalam rel kereta waktu itu ya. Ngene iki lho turun di omah lah ya enak. Dalam tanda kutip teman-teman kayak gini itu mending tidur di rumah enak daripada tidur dalam gerbong. Iya. Waktu itu ya Pak ya. Dan istri-istri dari Untelis terus juga suami-suami dari Untelista. Itu yang hebat, kenapa mereka membiarkan merelakan suaminya, istrinya, untuk apa ya? Ya untuk gila lah, jadi gila sesaat dalam tanda petik gila sesaat. Jadi sebenarnya yang hebat-hebat kalau boleh bilang yang hebat itu bukan yang bukan Untelisnya tapi yang ditinggal. Yang merelakan mereka. Lah untuk istri saya kebetulan dia juga suka. Satu suka sama saya tuh hobinya sama keluyuran. Traveling ya Pak ya. Iya, apalagi tempat-tempat yang belum pernah didatangi mesti saya ajak. Biarpun dia kan kerja. Ambil cuti ayo. Hari ini berangkat memang saya ajak. Dan ya otomatis mau. Iya. Terus dia juga ngontel juga. Nah itu loh. Jadi sehobi ya Pak. Iya. Dia ngontel juga. Jadi ya klop lah. Klop ya. Oke, itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dukungan dari keluarga itu juga jauh lebih penting daripada hanya ngomongin tentang sekedar hobi. Nah Pak, terakhir yang saya mau tanya, yang mau saya tanyakan, ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk teman-teman Untelis yang ada di Indonesia ini? Satu kata mutiara kah atau pesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia? Apa ya kira-kira ya? Soalnya kalau kita bilang sejuta saudara ya memang itu kenyataannya seperti itu. Betul. Terus sepedanya sarana, silaturahmi yang utama. Ya memang itu jargon-jargon kita memang ya memang seperti itulah. Teman-teman memang istilahnya kangen kumpul itu kan bukan apa-apa, kangen event sih. Kangen event itu bukan apa-apa tapi memang kangen kumpulnya. Iya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk teman-teman pesan saya, jadilah Untelis atau jadilah pesepeda yang cerdas, itu aja lah. Wow. Keren ya teman-teman ya. Jadi itu tadi obrolan saya dengan Bapak Purnomo. Saya percaya bahwa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, jadilah Untelis yang cerdas, Untelis yang bisa menempatkan diri dimanapun berada. Thank you Pak, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan review sepeda-sepeda Pak Purnomo setelah ini. Beli rokok tak potong, boleh Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kesempatan-kesempatan ini untuk mengembangkan dan untuk mengenalkan sepeda di lingkungan sekitar. Terima kasih semuanya, bye.